Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin ini ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 22 Mei 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Siswa SMA di Kabupaten Musirawas ditangkap polisi. Dem nuja kawan sekolahnya di Desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan. Perbuatan dilakukan karena kesal sering diejek dan diminta ke duit oleh korban. Oknum siswa itu sekarang ditahan mempertanggungjawab ke perbuatannya. Siswa tersangkut kasus penusukan ini berinisial US. Tersangka masih belia berusia 16 tahun. Diringkus polisi usai menikam teman satu sekolahnya berinisial AP yang juga berusia 16 tahun. Tindakan tersebut dilakukan lantaran US kesal karena sering dipalak atau dimintai uang oleh korban. Hubungan keduanya adalah teman satu sekolah, satu kelas, dan satu desa. Tersangka sering diejek dan dimintai uang sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 oleh korban AP. Dikatakan Kasat Reskrim Polres Musirawas AKBP Dedi Rahmat Hidayat. Kronologi terjadi pada Kamis 12 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kasus penikaman oleh pelajar itu terjadi di depan rumah korban yang berada di Desa Lubuk Pandan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Saat kejadian, Uus dan AP tengah berkumpul bersama dua teman mereka lainnya. Namun terjadi kesalahpahaman di antara keduanya yang berujung penikaman. Kalau tindak lanjut dari Polres, jelas kita langsung mengamankan pelaku yang memang masih anak-anak. Terus juga TKP yang informasinya rumah si korban itu sebelum pelaku ditangkap dilakukan pengerusakan oleh keluarga korban. Nanti setelah kami amankan dan dijelaskan oleh anggota bahwa si pelaku sudah kita amankan dan kita akan jerat sesuai dengan hukum yang berlaku. Keluarga korban mulai tenang, mulai menerima, minta diproses secara hukum kata mereka. Tetap sama. Hanya saja kalau di bawah umur ini untuk proses penyidikan dipercepat. Dalam waktu 10 hari berkas sudah harus dikirim dan si anak sudah harus segera dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk tuntutan sendiri itu kewenangan hakim. Memang dia di penjara hukum maksimal itu 1/3 dari hukuman maksimal. Selanjutnya, korban AP mengalami luka tikaman di perutnya sehingga ususnya sempat keluar. Namun korban pun dibawa ke puskesmas setempat. Setelah itu menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, petugas kemudian langsung bergerak mengamankan US. Tim Liputan Silampari TV. Bujangan asal desa Mambang, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, jadi korban sodomi. Sedihnya penyimpangan seksual ini dilakukan sampai 10 kali. Tersangka dewek residivis dan diduga menyebar ke video pencabulan tersebut ke kawan korban. Sampai korban dan keluarga melapor ke polisi dan tersangka berhasil ditangkap. Warga Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, ditangkap polisi. Ia diduga melakukan sodomi terhadap seorang pelajar berinisial AA, berusia 16 tahun, sedangkan tersangka Yanto berusia 40 tahun. Penangkapan terjadi pada Selasa sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, di tepi jalan lintas Muara Blitis Kayu saat hendak melarikan diri. Kronologi kejadian bermula saat tersangka Yanto meminta korban yang masih remaja itu untuk menemani tersangka membeli paket data. Namun saat perjalanan korban dibawa oleh tersangka ke dalam hutan.
Saat di sana, korban diancam oleh tersangka menggunakan pisau. Untuk membuka celana dan tersangka pun melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban. Setelah kasus sodomi yang pertama itu, kemudian terus terjadi hingga 10 kali. Namun selanjutnya korban diberikan uang. Dan akhirnya ini terungkap setelah korban melapor ke orang tuanya. Pasalnya tersangka mengancam korban akan menyebarkan video korban saat sedang disodomi. Dan infonya video itu telah disebarkan Yanto ke HP teman korban. Sehingga kasus ini dilaporkan ke Polsek Muara Kelingi. Dan kemudian tersangka ditangkap petugas Polsek Muara Kelingi dan tim Landak. Kapolres Musirawas AKBP Hamad Gusti Hartanto melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan, kasus sodomi ini sudah terjadi 10 kali. Pertama kali terjadi Jumat 22 April 2022 sekitar pukul 13 siang di kebun desa Mambang. Dan tersangka Yanto ini merupakan residivis kasus yang sama di Rejang Lebong. Di sana ia divonis 10 tahun penjara. Untuk kronologis penangkapan sendiri, korban diancam oleh pelaku dengan ancaman akan menyebarkan video porno atau video pencabulan terhadap dirinya kepada teman korban. Dikarenakan pelaku merasa tidak senang karena si korban dihubungi tidak bisa, dan si korban pernah meminta sejumlah uang, termasuk minta ditebuskan HP yang digadaikan ke temannya. Atas dasar itu si korban melaporkan dengan orang tuanya, dan orang tua korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Mendapat informasi bahwa pelaku akan melarikan diri, tim Landak Satreskrim Polres Musirawas beserta unit Reskrim Polsek Muara Kelingi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat ditangkap sudah berada di Jalingsung, yaitu di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi. Pelaku dapat kita amankan inisial UT. Sampai saat ini kasus ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres. Pelaku sendiri dijerat pasal pencabulan anak di bawah umur dengan hukuman ancaman 15 tahun penjara. Dan dari keterangan pelaku bahwa pelaku baru saja menjalani hukuman di Lapas Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Curug, Provinsi Bengkulu, dalam kasus yang sama, yaitu pencabulan anak di bawah umur dan menjalani hukuman selama 10 tahun. Tim Silam Pari TV. Makasih pemirsa, masih di Silam Pari Sepekan. Jalan penghubung Kecamatan Karangdapo sama Kecamatan Rawas Ilir di antara Desa Mandi Angin sama Desa Aringin hancur, dan masyarakat yang lewat sana jadi takut. Permukaan jalan poros penghubung Kecamatan Karangdapo dengan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara hingga saat ini makin memprihatinkan. Bahkan jarak antara permukaan jalan dengan bibir sungai tinggal 1 meter. Hal itu disebabkan struktur tanah yang labil terus mengalami abrasi di saat musim hujan dan derasnya terjangan air sungai di saat sungai meluap. Guna menghindari kerusakan yang lebih parah, warga meminta kepada pemerintah untuk dapat segera mengatasi jalan tersebut. Mengingat di titik jalan yang sudah abrasi tidak ada penyangga sebagai penahan sejumlah material tanah. Apalagi akses jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung antar desa dan kecamatan. Setelah hampir 3 tahun air. Paling semeter. Yang lebih dekat di sana. Tang rumput-rumput tuh. Ya mungkin ke depannya supaya diperbaiki lah kan. Ada jalan keluar nih. Aku di Detak Tanjung, aku mau mana kan? Aku di Dam juga gitu. Menurut seorang warga, kondisi jalan seperti ini sudah hampir 3 tahun. Jika tidak segera diperbaiki, badan jalan terancam putus dan dapat melumpuhkan perekonomian warga.
Tim Liputan Silampari TV. Penambangan emas di bumi Beselang Serundengan diduga makin heboh. Sejauh ini pihak Polres Muratara melakukan baik sosialisasi dan tangkap tangan sama pelaku penambangan emas ilegal atau dompeng. Tapi kalau masih ada warga yang masih nak dompeng, Kapolres janji nak tindak tegas para dompeng tersebut. Kapolres Muratara AKBP Verli Soraputra menegaskan, pihaknya akan selalu melakukan tindak tegas terhadap penambang emas ilegal atau dompeng yang sengaja mengotorkan air sungai menjadi keruh, sehingga banyak dikeluhkan warga yang masih bergantung air sungai. Kapolres mengaku sampai saat ini air sungai Rawas di Kabupaten Muratara sudah mengalami penurunan tingkat keruhnya. Namun kendati kemudian ia selalu melakukan pengawas terhadap sungai tersebut bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui kadar air sungai selama ini keruh dan apa penyebabnya. Untuk sejauh ini pihak Polres Muratara juga sudah melakukan upaya baik sosialisasi maupun tangkap tangan terhadap pelaku dompeng untuk menghentikan aktivitas tambang emas ilegal tersebut. Mulai dari air itu jernih sampai dengan saat ini, kita bekerja sama dengan lingkungan hidup untuk setiap harinya mengecek pH atau mengecek kandungan dari air sungai itu sendiri. Ternyata sampai saat ini, alhamdulillah dalam kondisi baik. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita kurangi, betul-betul kita bisa antisipasi. Tapi kalau masih ada yang membandel, kita tetap melakukan penegakan hukum. Kita sudah tegas, himbauan sudah kita berikan, selebaran tentang kaitan dengan penambangan liar sudah kita sampaikan di aparat desa dan masyarakat. Kalau memang masih ada pelanggaran, kita pasti akan tindak tegas. Dirinya menghimbau agar seluruh pelaku tambang emas ilegal di Kabupaten Muratara agar dapat segera menghentikan aktivitasnya. Karena selain merusak ekosistem sungai, masih banyak masyarakat yang tinggal di bayaran sungai di Muratara yang masih memanfaatkan air sungai untuk mencuci maupun mandi. Tim Liputan Silampari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya ketegale.